Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di Indomobil ya, Indomobil Group. Jadi Indomobil Group ini menjual beberapa brand. Yang pertama itu ada Nissan di sebelah sana, dan yang kedua ada Citroen, dan satu lagi ada motor listrik dari Yadea. Dan di sebelah gua sekarang sudah ada satu unit Citroen C3 ya. Sebenarnya mobil Citroen itu udah lama di kita, jadi mirip seperti Chery ya. Chery kan udah 20 tahun lebih ada di kita sebenarnya, cuman tiba-tiba menghilang dan kemarin rame lagi. Jadi tetap ada lagi si Chery ya. Kayak kemarin bikin Omoda 5, 37, 38, dan Citroen pun sama ya. Citroen juga udah lama banget, mungkin 30 tahun yang lalu ya. Ya mungkin sekitaran umuran gua. Gua juga umurnya 30-an ya. Jadi 30 tahun yang lalu tuh sebenarnya ada di Indonesia, cuman dari situ menghilang dan sekarang ada lagi, masuk lagi ke Indonesia. Mobil ini tuh asalnya dari Prancis, dan kalau misalkan ngedengar mobil Prancis biasanya mobil Prancis itu suspensinya yang diandalkan. Suspensi dari mobil-mobil Prancis itu memang suspensi yang sangat nyaman sekali ya, dan itu pun sepertinya akan berpengaruh ke mobil ini. Akan seperti itu kemungkinan, tapi mobil ini tuh sebenarnya bukan dari Prancis ya. Build up-nya bukan build up Prancis, jadi mobil ini tuh build up-nya dari India. Kencang banget tuh motornya. Ya, build up-nya tuh build up dari India ya, gitu, untuk Citroen C3 ini datangnya, bukan dari Prancis. Oke, sekarang kita akan bahas dari desainnya dulu ya. Oh iya, sebelum bahas desain, mobil ini tuh mungkin nanti akan bersanding atau misalkan face to face gitu. Dia sama Agya, Ayla gitu-gitu ya, Brio mungkin, cuman beda kalau misalkan Agya itu ke lebih ke hatchback, terus Brio juga hatchback, tapi ini dia gayanya, mobil ini tuh bergaya-gaya crossover, itu bedanya. Yang satu pendek, yang satu tinggi gitu aja sih. Kita mulai dari depannya dulu. Depannya ya, desain Citroen memang seperti ini ya, memang layaknya mobil yang datang dari Prancis, jadi memang mirip gitu kan, mirip yang dari Prancis gitu. Di sini ada ya, di sini tuh perkumpulan lampu. Sebenarnya formasi dari lampu mobil ini tuh udah bagus sebenarnya ya. Jadi di sini lampu headlampnya, terus di sini ada di RL, sini ada di RL lagi, di bawah ada fog lamp. Cuman kalau di RL udah jelas LED ya, tapi di sini sayangnya dia masih menggunakan bohlam biasa semua ya. Jadi menggunakan halogen ya, untuk headlampnya halogen, lampu seinnya bohlam, dan di bawah juga fog lamp pun sama. Dari depan Anda kan ini semua dirubah menjadi LED, karena Brio juga kan LED tuh. Brio LED, Agya LED. Nah ini nih harusnya diganti pakai LED biar lebih cakep lagi. Padahal formasinya tuh, formatnya tuh udah bagus banget ya. Grillnya di sini dia berwarna chrome 2 garis, dan di sini bumpernya ada warna silvernya ya. Dan ini mobil ini tuh dia two tone, tapi biasanya kalau misalkan dua warna, mobil itu dua warna biasanya atasnya tuh hitam, selalu hitam. Bawahnya warna lain, atasnya hitam. Tapi ini enggak. Ini anti mainstream karena atasnya dia warna orange, jingga. Unik kan? Jarang-jarang lu ngelihat tuh ada mobil yang two tone tapi atasnya dia orange ya. Terus bagian sampingnya ya, dimensinya ya udahlah ya, maksudnya memang dia akomodasinya bisa 5 penumpang. Terus di sini ada over fender. Nah ini nih standaran mobil Eropa, selalu ada lampu sen di fender ya. Di bawah sini ada velgnya, kita lihat dia ukuran 15 inci dengan profil ban 195/65, jadi memang agak gendut ya si bannya. Dan ini bannya emang agak asing sih, ceat ya, emang agak nggak familiar ya. Orang ngedengar kata Citroen aja kadang-kadang kan yang nggak tahu gitu kan, mereka agak aneh gitu kan, Citroen tuh dari mana sih? Padahal dia tuh keren loh sebenarnya kan. Dari Prancis tuh ada Peugeot, ada ini juga, sama spionnya dia justru sebenarnya warna hitam, atasnya warna orange ya. Sini door handle dia masih model cungkil aja ya, bukan model yang bukan model yang tarik kayak gitu. Di sini juga ada buat kunci, karena kuncinya ini tuh kuncinya masih menggunakan kunci colok, jadi nggak pakai smart key. Bagian belakang nih sama ya, sama yang depan, cuman bagian belakang ini nggak ada disc brake ya. Bagian depan ada disc brake, bagian belakang nggak ada disc brake.
Ya, cuman yang spesial dari mobil ini katanya ya, dan gue bisa berekspektasi ke situ juga. Mobil ini tuh pasti punya suspensi yang nyaman kalau menurut gue, karena dia datangnya dari Prancis, karena itu udah identik dari mobil-mobil Prancis tuh suspensinya biasanya pada nyaman. Sekarang kita lihat belakangnya. Sebelum kita bahas bagian belakangnya, lihat di atas dia ala-ala crossover SUV, dia ada roof rail, cuman ini memang roof railnya hanya variasi saja ya, tidak bisa dipakai untuk menggunakan ya begitu-gitulah yang buat bagasi yang itu tidak bisa. Terus di sini juga ada stiker lagi nih, pinggirnya lupa gua. Ini stiker ya, tapi dia sama warnanya jingga kayak gitu. Bagian belakangnya bagus loh. Bagian belakangnya bagus, unik, dan di sini juga kelengkapannya kita lihat. Oh, di sini dia nggak ada antena Sharvin ya, antenanya tuh di depan kayak Etios, kayak Etios itunya. Terus di sini ada semprotan buat air ya. Di sini juga ada rear defogger, di sini ada rear wiper, rear defogger. Ya memang rear defogger ini kadang-kadang ya ada yang nggak dikasih ya. Ada yang nggak dikasih. Ini mobilnya tuh tidak terlalu mahal tapi ada nih, bagus nih, dia punya rear defogger. Di sini ada logo Citroen, terus di sini ada ininya emblemnya Citroen C3. Nah, perkumpulan lampu di sini formatnya juga udah bagus sebenarnya. Terus di sini juga ada detail bagus banget nih. Sebelah sini nih ada detail bagus, dia ada seperti emblem kayak gitu Citroen. Sebelah sana ya ada nggak sih? Sebelah sini juga ada nih. Nah, ini detailnya bagus banget. Jadi sebenarnya ini stop lampnya udah bagus ya. Merahnya juga tidak terlalu merah banget, jadi merahnya tuh kayak smoke kayak gitu. Tapi sayang tidak ada yang LED satupun lampunya untuk bagian belakang ini. Ini sangat disayangkan sekali. Ini kalau diganti pakai LED, wah gila, cakep nih pasti. Karena ininya udah bagus banget gitu si bentuk ininya nih, desainnya. Di bawah dia ada kamera mundur, ada sensor parkir 2, terus ada reflektornya di bagian bawah. Buka bagasinya yuk. Wow, bagasinya tinggi ternyata ya. Ini sampai sini. Nah, ini lumayan, jadi sampai hampir paha gue tuh hampir lewat ya. Jadi cukup tinggi emang bagasinya. Tapi dalamnya luas. Ini gede, koper ukuran besar. Wah, udah masuk semua, udah nggak usah khawatir ya. Ini masuk semua ini. Gede banget bagasinya, dan ini ada asparator lagi kayak gini. Dan dia asparatornya menggunakan hard plastik. Ini yang gue suka. Ya mungkin di luar sana juga ada beberapa yang suka ya, karena dengan asparator plastik kayak gini lebih bermanfaat aja sih sebenarnya. Sini kalau kita buka ada apa sih? Oh, ban serep. Dia masih punya ban serep, dan ban serepnya sebenarnya sepertinya full size. Ya, sepertinya full size, tapi velgnya velg kaleng. Kita tutup lagi. Nah, itu baru eksteriornya. Sekarang kita lihat interiornya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perceptions. Kuncinya tuh kayak gini nih. Kenapa nggak dibikin kayak flip ya? Si ininya flip key, biar nggak kelihatan colok banget gitu. Ya, oke. Duduk di Citroen. Ya tinggi ya, cuman bagus ya. Ini tuh bisa diatur loh ketinggiannya, karena dia memiliki adjuster. Jadi nggak usah khawatir, meskipun manual tapi paling nggak dikasih lah ya. Dan ini transmisinya manual. Ini transmisinya manual, pendek banget koplingnya ya. Transmisinya manual ya, 5 percepatan. Dan ini dashboardnya. Dashboardnya di sini memang terlihat unik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa ngelihat interiornya mobil-mobil Jepang, pas masuk ke sini ini auranya bakal beda ya. Ini tidak seperti datang dari Jepang gitu, karena mobilnya juga bukan mobil Jepang ya. Ini basicnya memang basic dari Prancis ya, ininya desainnya. Jadi menurut gua, dan ini juga bagus karena mobil ini tuh bergaya crossover, tapi
dalamnya ya, dikasih desain yang memang crossover juga gitu kan. Jadi berasa gitu naik crossovernya. Bagus ya, di sini juga ada detail-detail kecil yang bagus ya, bolong-bolong kayak gini. Keren, dan ini warnanya dia sama seperti warna topnya ya, warna-warna orange hingga gitu. Sorry ya kalau misalkan agak backlight karena gue melawan sinar matahari ini. Melawan sinar matahari ya. Di sini juga ada laci penyimpanan kayak gini, bagus ya. Dan ini kayaknya plastiknya bagus ya. Ya plastiknya kayaknya bagus, solid. Di sini nggak ada soft touch sama sekali kayaknya, nggak ada soft touch sama sekali. Di sini kulit hanya di bagian tuas transmisi aja, ya nggak ada lagi. Oke, terus kita mau bahas dari posisi duduk ya, lumayan nih lah, lumayan ya. Ntar bisa diatur kayaknya nih. Tuh lihat dia ada tilt, tapi memang tidak ada teleskopik. Dan duduknya di sini memang ciri khas dari mobil crossover ya. Jadi jangan disamain sama mobil-mobil hatchback kayak gitu, karena memang crossover tuh sedikit lebih tinggi gaya duduknya, gaya berkendaranya. Terus di sini juga setirnya dia membulat seperti ini, ada logo Citroennya. Terus sini memang dia bahannya masih menggunakan karet ya, tidak ada tidak menggunakan kulit, tapi it's okay, nggak apa-apa. Sini ada tombol-tombol seperti telepon, audio string switch. Terus di sini AC-nya juga unik. Adanya yang samping ini berdiri, yang tengah dia tiduran. Tapi sama sih bentuknya sama, cuman beda aja. Yang satu horizontal, yang satu vertikal, gitu aja sih. Terus door trim, ya door trimnya dulu. Wah, gila, jauh banget lagi. Ini ngebukanya bisa jauh banget ya. Door trimnya di sini semuanya hard plastik. Dan yang unik di sini spion. Spion ini kayak mobil gue ya, kayak mobil Etios yang gue pakai tuh. Jadi pakai tuas kayak gini. Jadi dia nggak ada electric mirror-nya, nggak ada. Jadi kayak mobil Vios zaman dulu. Toyota Etios juga seperti ini ya, mirip-mirip kayak gitu. Door handle-nya dia warna silver, dan di sini power window sebenarnya dia udah all auto down sebenarnya. Jadi mobil ini sudah all auto down, tapi ada tapinya. Di bagian driver dia hanya ada dua power window untuk bagian depan saja, kanan kiri. Nah yang bagian belakangnya nggak ada. Di manakah dia yang bagian belakangnya ditaruh di sini sama Citroen, deket handbrake. Ya deket handbrake ditaruh. Kenapa nggak ditaruh di sini gitu ya, biar gampang gitu. Ya unik tapi janggal ya. Iya, agak ini ya, anti mainstream sih sebenarnya untuk mobil ini ya. Terus apa lagi sini kita nyalain ya? Speedometer. Nah, speedometernya ya tidak terlalu besar ya, dan nggak ada RPM-nya. Tidak ada RPM di sini, tapi speednya ada, bensin ada, suhu ada, indikator lampu-lampu gitu ada ya, baterai check engine dan segala macamnya. Indikator pintu juga ada. Dan ini bisa dipindahin nggak sih? Nah ini ada trip A, trip B, average, balik lagi Godo ya. Tidak terlalu banyak memang informasi yang bisa kita dapatkan, tapi segini juga udah, menurut gue udah lebih dari cukup ya. Head unitnya ini ya besar ya, ketimbang Toyota Rush. Kemarin gue nge-review Rush, kecil banget, head unitnya kecil banget. Ini besar, lebar ya, dan lebih leluasa kalau misalkan kita nonton. Dan bagusnya di mobil ini dia sudah ada yang namanya Android Auto dan Apple CarPlay, dan itu bisa wireless loh. Oh itu kan jarang ya mobil semurah ini. Gua kan belum sebutin harganya, gua sebutin harganya berapa untuk mobil ini ya. Di sini dia ada Android Auto wireless ya, ada Apple CarPlay, BT audio, Bluetooth yang gitu-gitu ya. Terus ini ada apa ini? Kamera ya. Ini ada kamera. Ini kamera bukan sih? Bukan ya? Navigasi. Ini apa sih? Oh radio, gue kira kamera. Kamera kan kamera mundur gitu. Terus bawahnya ada kisi AC. Nah ini panel AC ya. Panel AC-nya wow, dia punya heater ya. Dia punya heater loh. Karena mobilnya datang dari India, ya memang jadi biasanya suka dikasih heater. Karena di beberapa brand juga kayak Suzuki juga sama ya, dia ada heaternya. Meskipun memang di Indonesia nggak terlalu kepake sih. Indonesia panas coy, apalagi sekarang lagi panas banget. Naik motornya panas banget.
Ini untuk suhunya, sini ada speed fan dan ada front defogger, dia ada rear defogger, ventilasinya model knob kayak gini. Iya, di sini ada pengaturan untuk arah semburan dan ini lengkap. Ya, ada kaki aja, badan aja, ada front defogger. Wah, sini juga ada lampu hazard, sini ada power outlet 12 volt. Gimana bukanya? Susah amat. Nah, ini ada socket lighter dan di sini ada USB A. Sini penyimpanan semua, tidak ada yang namanya wireless charging ya. Sini transmisinya dia manual 5 speed. Dan for information, mobil ini tidak ada varian automatic CVT gitu, nggak ada. Jadi cuman ada satu aja untuk sekarang. Ya nggak tahu gua ya, kalau misalkan kedepannya nanti ada varian baru dan ada yang otomatiknya gitu kan ya, siap tahu kan gitu. Cuman ya untuk sekarang ini dia cuman ada transmisi manual. Handbrake-nya otot, di sini kulit nih padahal. Tapinya kulit di sini bagus. Wah, andaikan joknya dikasih kulit juga ya. Ini joknya bukan kulit ya, fabric, dan ini joknya nih headrestnya dia fix ya, jadi kayak apa namanya? Kayak mobil kayak apa Brio zaman dulu gitu kan. Biro zaman dulu juga kan sama kayak gini ya. Apalagi kira-kira? Sun visor sini polosan aja, lampu baca. Terus di sini ada vanity mirrornya ya, lumayan. Sini dynamic view. Ini yang bolong-bolong ini bukan tweeter ya, ini tuh bukan tweeter. Dan di bawah ada speakernya sampai ke belakang nggak? Nanti kita lihat. Lacinya dalam ya. Lacinya dalam loh. Oke, terus apa lagi yang bisa kita bahas di sini? Habis kayaknya. Sekarang kita pindah ke belakang yuk. Ya, tinggi. Duduknya tinggi. Tuh kaki gua napak, dan tapi bagusnya si paha gue ini tersangga dengan baik ya. Joknya juga lumayan tebal di bagian belakang nih. Cuman di sini memang headrest dia itu hanya 2 dan dua-duanya fix, tidak ada armrest, dan di sini pelipatannya 100%. Tidak ada kayak 60-40 gitu, nggak ada, 50-50 nggak ada. Jadi kalau misalkan mau dilipat, lipat semua, nggak bisa satu-satu. Tuh, ini lega, headroom oke, legroom oke, ya. Speakernya juga sampai belakang. Nah ini yang tadi power window-nya di situ. Dan jadi di sini juga tidak ada power window sebelah sininya. Jadi kalau misalkan mau buka jendela, kita harus membungkuk seperti ini. Tapi auto, meskipun cuma auto down ya. Tapi ditaruhnya di situ, kita agak PR aja kalau mau buka jendela. Biasanya kan tinggal tekan aja sini, kita nggak usah merubah posisi duduk kita ya. Dan di situ ada cup holder, tempat penyimpanan. Di sini juga ada 2 buah USB slot dia, tapi USB-nya menggunakan USB A, bukan USB C ya. A, bukan C. Oke, kita sekarang lihat mesinnya. Yuk. Berat loh. Asli. Mesinnya lumayan berat. Jadi plat bodinya ini memang tebal kayaknya. Ya, plat bodinya tebal, jadi dia berat ya, lumayan berat. Di sini juga ruang mesin dia ya separuh dicat kayaknya ya, separuh dicat separuh enggak ya kayaknya. Tapi kap mesinnya dia udah dicat dan ada peredamnya juga. Dan ini bulat-bulat kayak gini nih, ini seperti air radiator gitu, bulat-bulat kayak gini. Ciri khas mobil Eropa. Ya memang mobil Eropa. Citroen kan datang dari Eropa ya. Ini dia mesinnya nih. Mesin dari Citroen C3. Ini adalah mesin 1200 cc, 3 silinder yang bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 81 HP dan torsinya tuh di angka 113 Nm. Ya, 3 silinder tapi. Ya, memang 3 silinder, kalau misalkan kita bawa 3 silinder pasti akan getarannya lebih bergetar ketimbang yang 4 silinder. Ya sama aja kalau misalkan kita bawa race, terus ada Agya yang sekarang juga kan dia 3 silinder karena mesinnya mirip-mirip tuh race sama Agya, Ayla gitu-gitu ya. Jadi mesin-mesin 3 silinder. Jadi sama, pasti akan sedikit lebih bergetar ketimbang yang 4 silinder. Oke. Kita tutup lagi sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal mobil Citroen, harganya nih yang belum gua kasih tahu nih ke teman-teman ya. Harga dari mobil ini tuh tidak terlalu mahal karena dia harganya nggak sampai 250 juta ya. Nggak sampai 250 juta kita dapat mobil Perancis yang
gue yakin nih mobil pasti nyaman sih bandingkan suspensinya. Gue yakin, meskipun memang gue belum mencoba mobil ini karena test car-nya belum ada di sini ya. Mudah-mudahan nanti ada test car-nya dan gue bakal bikin untuk vlog selanjutnya test drive dari mobil ini. Oke, jadi seperti itu dulu review gue kali ini tentang Citroen C3. Semoga videonya bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.